Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Gamas Channel. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe channel ini ya. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang permutasi. Permutasi kali ini saya ingin membahas tentang permutasi sebagian dan permutasi keseluruhan. Apa itu permutasi sebagian? Permutasi sebagian itu adalah susunannya ya dibentuk dari sebagian elemen suatu himpunan atau R-nya lebih kecil daripada N ya. Yang perlu kita ingat ketika melihat notasi permutasi ini, kita harus ingat N itu adalah seluruh elemen suatu himpunan. R ini adalah bagian dari elemen himpunan ya, ini yang bakal tersusun. Jadi kita sebut permutasi sebagian itu ketika R-nya ini lebih kecil daripada N ya. Satu susunannya akan dibentuk itu lebih kecil daripada jumlah anggota atau jumlah elemen dari suatu himpunan. Ini rumusnya sama seperti yang kemarin kita bahas di tayangan permutasi yang pertama. N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial ya. Jadi identiknya ketika ada satu susunan kemudian N-nya adalah suatu himpunan, maka ini termasuk dengan permutasi sebagian gitu ya. Oke, kita beranjak ke contoh untuk lebih memahami. Contohnya adalah untuk membentuk pengurus kelas yang terdiri dari satu orang ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara, terdapat 4 orang calon. Jika tidak terjadi rangkap jabatan, ada berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk? Oke, di sini ada himpunannya, kemudian ada susunannya gitu ya, pengen disusunnya. Berarti N sama R-nya ada. Kemudian di sini dibilang tidak terjadi rangkap jabatan. Berarti ini benar-benar 3 orang yang akan kita pilih dari 4 orang untuk menempati jabatan yang tersedia. Maka coba lihat di sini, karena yang disusunnya itu ada 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian himpunannya orang yang akan dipilih menjadi pengurus adalah 4, berarti susunannya lebih kecil daripada jumlah anggota himpunannya. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, permutasi sebagian ya. Kalau misal ini adalah rumus permutasi secara umum, ini rumus permutasinya, dan ini adalah rumus permutasi sebagian. Kita jawab N faktorial dibagi dengan N dikurangi R, kemudian difaktorialkan, maka tinggal kita substitusikan. N-nya adalah 4, kemudian R-nya adalah 3 ya. Tinggal kita uraikan saja. Ini berhenti di mana? Ini berhenti di 1, maka pembilangnya kita uraikan sampai ketemu angka 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial. Dari 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Kita hitung menjadi 24 susunan ya, itu jawabannya. Oke, semoga paham tentang permutasi sebagian. Intinya itu ya. Jadi kalau apa yang disusun itu jumlahnya lebih sedikit daripada himpunan yang akan disusunnya, maka itu termasuk permutasi sebagian. Kita lanjutkan, kita ke permutasi keseluruhan. Permutasi keseluruhan itu notasinya adalah MPN
Ya, biasanya ini adalah R, cuman ketika keseluruhan dia N lagi. Oke, maka kita uraikan dari rumus tersebut. Karena biasanya R jadi N, di sini pun di rumusnya R-nya dirubah menjadi N. Artinya sama jumlah yang akan disusun dengan jumlah elemen dari himpunannya gitu ya. N faktorial dibagi N dikurangi N faktorial, maka hasilnya adalah N faktorial dibagi 0 faktorial. N dikurangi N adalah 0, kemudian 0 faktorial adalah 1 ya. Perlu kita ketahui bersama ketika ada bilangan 0 faktorial ya, itu artinya nilainya 1. N faktorial dibagi dengan 1 adalah N. Jadi bisa kita simpulkan untuk permutasi keseluruhan itu rumusnya adalah N faktorial ya. Oke, kita memperjelas lagi. Permutasi keseluruhan adalah permutasi yang susunannya dibentuk dari seluruh anggota suatu himpunan ya, atau bisa dikatakan R-nya itu nilainya sama dengan N. Oke, kita beranjak ke contoh. Jika 5 orang akan berfoto dalam posisi berdiri berdampingan, berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk? Ya, di sini 5 orang dan kelima-limanya itu harus difoto bersamaan dengan posisi berdiri berdampingan. Ada berapa kemungkinan ya foto itu susunannya bisa dibentuk? Oke, kita jawab penyelesaian dengan perhatikan baik-baik. Karena 5 orang ya, himpunannya adalah 5 orang, kemudian yang akan disusunnya itu melibatkan 5 orang juga, artinya R dengan N-nya sama ya. Berarti kita menggunakan rumus permutasi keseluruhan, yakni N faktorial. Jawabannya adalah 5 faktorial. 5 ini dari himpunannya ya, anggota himpunan yang ada. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu. Maka jawabannya adalah 120 susunan yang dapat dibentuk. Begitu ya. Jadi mudah sekali ketika kita menemukan tipe soal yang mengarah ke permutasi keseluruhan. Jadi tinggal N faktorial saja, kemudian hitung dan selesai ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih dan ragat. Nastatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.